Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Geraha Mu'alaf, Edi Praitno dan Menachem Ali Official. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian. Dan seperti biasa, kita saat ini lagi bersama Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keadaan gimana Ustadz? Sehat? Oh, sangat-sangat prima. Alhamdulillah. Kita sebelumnya ikut berbelasungkawa Ustadz, karena kemarin saudara kita Ustadz Agustan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau itu bagaimanapun sebelumnya bergabung dengan YPM Tauhid dan lama juga bergabung dan berjuang bersama-sama dengan kami, bahkan sampai detik-detik beliau wafat pun beliau masih selalu berkomunikasi dengan kita. Jadi saat ini, malam ini, saya dan secara pribadi dan juga mengatasnamakan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya Ustadz Agustan. Semoga keluarga, anak, istri yang ditinggalkan diberi ketabahan dan almarhum diberi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Pak Ali bisa sampaikan soal Agustan. Saudara kita Agustan almarhum merupakan pribadi yang sangat baik dan punya banyak kontribusi dalam menjelaskan Islam kepada saudara-saudara non-muslim, dan saya kira itu menjadi ladang pahala bagi beliau. Amin. Semoga Allah meletakkan beliau di sisinya yang terbaik. Amin. Dan insya Allah beliau dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Amin. Dan kita semua juga akan menyusul beliau, entah kapan, tapi kita akan dipersatukan di Jannatul Naim. Amin. Ataupun di Jannatul Firdaus. Amin. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Baiklah saudara-saudara kalian, sebelumnya saya seperti biasa ingatkan kepada para pemirsa sekalian bahwa Yayasan Pembina Mu'alaf sampai hari ini selalu berjuang terutama kepada para mu'alaf. Bahkan saat ini kita sudah membina hampir ratusan mu'alaf ya, yang tersebar di hampir di beberapa wilayah di seluruh Indonesia, karena cabang dari Yayasan Pembina Mu'alaf ini sangat banyak, baik itu di Papua, di Manado, di Kalimantan, di Riau ya. Kemudian di Pulau Jawa sendiri ada di Jakarta, di Jawa Tengah ada, Gunung Kidul juga ada di Sragen, kemudian Jawa Timur, bahkan ada juga di beberapa pulau-pulau yang lain yang belum bisa saya sebutkan ya, di Makassar juga ada. Dan seperti biasa YPM selalu menggalang dana. Ini pertama adalah untuk kebutuhan para mu'alaf di daerah-daerah, karena beberapa rekening di daerah juga ada, masing-masing rekening ada tersebar ya, baik itu di beberapa cabang-cabang juga punya rekening, bahkan di Jawa Timur sendiri. Untuk yang di cabang-cabang, baik itu yang di luar pulau, mungkin banyak kita ketahui bersama kebutuhan mereka juga sangat banyak, yaitu untuk perjuangan para mu'alaf di sana. Dan di Manado, alhamdulillah di sana sangat banyak sekali mu'alaf, bahkan hampir 2 hari sekali itu ada mu'alaf yang masuk Islam ya. Bahkan total di Manado itu sampai hari ini sudah hampir 200 sampai 300 orang mu'alaf yang dibina oleh Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid cabang Manado. Bukan ada lagi di Papua, kemudian di beberapa daerah-daerah lain juga sangat banyak sekali. Dan terutama untuk wilayah Jawa Timur, kita akan konsentrasi akan membuat sebuah pondok pesantren, dan ini akan kita awali di kota Jombang ya. Di sana kita sudah membuka atau sudah membeli lahan seluas 3 hektar. Meskipun ini masih kita angsur, tapi alhamdulillah saat ini sudah lahan tersebut sudah menjadi milik kita. Kemudian saat ini juga kita lagi membangun masjid ya. Masjidnya juga lagi dibangun, dan tolong dukung kami untuk para donasi bisa disalurkan ke nomor rekening
111888991 atas nama YPM Jawa Timur ya. Baik itu rekening Jawa Timur atau rekening di beberapa wilayah-wilayah lain yang dalam satu naungan Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, ini adalah sama-sama dalam satu bendera dan perjuangan untuk membina para mu'alaf. Jadi tolong dukung kami dan tolong selalu dukung kami untuk mensukseskan semua program-program yang akan kita laksanakan. Demikian ya, terima kasih. Baik Pak Ali, Ustadz Ali, kemarin kita sudah bahas soal Nabi Ibrahim, kemudian putra-putranya, baik itu Ishak atau Ismail, dilihat dari kitab Alkitab terjemahan baru yang kemarin sudah banyak diterangkan oleh Ustadz Ali. Ini ada satu yang sering jadi pertanyaan ini Pak Ali, terutama dari dari orang-orang Kristen ya, bahwa anak perjanjian itu adalah Ishak. Itu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 18 sampai 20. Waktu itu Nabi Ibrahim mengadakan perjanjian dengan Tuhan soal anak yang akan dijanjikan itu. Kemudian bahkan Nabi Ibrahim berkata, andaikan itu Ismail, tetapi di dalam ayat tersebut disebutkan, oh bukan, tetapi Ishak lah. Ya, ini masih menjadi perdebatan panjang. Karena apa? Karena sering orang-orang ini mengolok-olok bukan orang Arab atau Bani Ismail ini yang jadi orang-orang pilihan, tetapi dari Bani Ishak. Bagaimana soal ini, Ustaz? Silakan. Ya, tema yang sebetulnya sedang kita bicarakan malam ini itu seringkali disalahpahami oleh mereka yang kurang paham literasi bahasa asli, terutama dalam konteks ini bahasa Ibrani. Dan saya kira itu penting untuk dijabarkan kepada siapapun, baik kepada Muslim, kepada saudara-saudara non-Muslim yang sangat ingin tahu mengenai konteks seperti apa yang sedang dibicarakan di dalam kitab-kitab suci itu. Ya. Nah, supaya apa yang saya jelaskan itu menanti bisa sistematik dan perlu perhatian khusus, maka kita harus mulai dulu dari informasi kitab-kitab suci. Dan kita harus pahami bahwa informasi yang termaktub di dalam kitab-kitab suci itu sebetulnya bukan dalam makna historis, dalam tanda kutip, tapi merupakan historiografi. Atau boleh dikatakan semacam biografi. Ya, kalau bahasa objektifnya ya. Jadi kita harus memahami apa yang termaktub dalam kitab suci itu memang ada konteks iman masing-masing komunitas agama. Ya. Nah, dalam hal ini saya mulai dulu dari Islam. Tentu saja rujukannya Al-Quran. Tapi sekali lagi, kalau kita merujuk pada Al-Quran, ketika bicara Ismail, tidak mungkin kita tidak bicara mengenai Ishak. Ya. Ketika kita bicara mengenai Ishak, tidak mungkin kita tidak bicara mengenai Ismail. Ya. Dua-duanya ini dua putra Abraham yang sangat spesial. Dua putra Ibrahim yang sangat khusus, menempati posisi penting, bukan hanya di dalam Al-Quran, tapi juga di dalam Bible atau dalam Alkitab. Itulah sebabnya, kalau tidak keliru, kemarin sudah saya berikan semacam clue antara Al-Quran dengan Bible itu ada kesejajaran informasi, meskipun redaksinya tidak sama. Contoh konkret, di dalam Al-Quran ada ayat Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Itu surah Ibrahim, surah 14 ayat 39. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Itu di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita hubungkan dengan Bible atau dengan Alkitab dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ada ayat yang sejajar dengan informasi ini.
Disebutkan di dalam kitab 1 Tawarikh, Ya. pasal pertama, ayat yang ke-28. Disebutkan Bnei Abraham, Yitzhak wa Yismail. Bnei Abraham, Yitzhak wa Yismail, artinya anak-anak Ibrahim itu ialah Ishak dan Ismail. Iska dulu ya disebut. Susunannya saja yang berbeda ya. Dibalik. Tetapi dua nama ini selalu muncul. Berarti dua nama ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Tidak disebutkan nama putra-putra Ibrahim yang lain. Ya. Baik itu Sheba, Medan, Midian, dan lain-lain. Dari istri Ketura ya. Dari Ketura, Ya. istri Ibrahim yang bernama Nomor Ketura tidak disebutkan di situ. Hanya disebutkan Benai Ketura, ada 6. Padahal itu putra dari Abraham, tapi tidak disebut sebagai putra-putra Abraham, tapi putra-putra Ketura. Berarti secara kebahasaan dalam konteks bahasa Semitik, yakni khususnya bahasa Ibrani, itu hanya merujuk pada dua tokoh besar sebagai putra-putra Abraham yang sangat spesial. Dari sini saja kita bisa paham bahwa tidak mungkin Ishak itu dipisahkan dari Ismail dan Ismail dipisahkan dari Ishak. Apa yang tercantum dalam dua kitab suci, baik Al-Quran maupun Bible, yang menyejajarkan antara Ishak dan Ismail atau Ismail dan Ishak, sekali lagi, yang kedua-duanya disejajarkan, jangan coba-coba dipisahkan. Oh, iya, iya. Sebab kalau kita coba-coba untuk memisahkan, berarti kita sedang melakukan manipulasi redaksional. Iya, iya. Itu pertama. Pak Edi tegang enggak? Enggak. Yang kedua, dua tokoh ini, yakni Ishak dan Ismail, atau Yismail dan Yitzhak, dua-duanya itu disebut sebagai Zera Abraham. Benih. Apa itu Zera Abraham? Benih, ya. Zera itu secara literal artinya benih. Ya. Pertanyaannya sekarang, siapa anak-anak Abraham yang hanya disebut sebagai Zera atau benih? Benih ya. Lengkapnya Zera Abraham, benihnya Abraham. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah pernyataan saya bahwa hanya dua orang saja yang disebut sebagai Zera Abraham, yakni Ismail dan Ishak. Oh, gitu. Putra-putra Abraham yang lain, putra-putra Ibrahim yang lain tidak pernah disebut Yitzhak. Saya berani kasih kuis. Saya akan keluarkan 1 juta rupiah yang bisa memberikan jawaban melalui teks Alkitab yang menyebutkan bahwa hanya Ishak saja yang disebut sebagai Zera Abraham. Atau siapa selain Ismail yang disebut sebagai Zera Abraham di antara putra-putra Abraham? Dua hal ini saya membutuhkan satu jawaban, siapa? Hadiahnya 1 juta. 1 juta. Kalau keluar dari kocek saya sendiri. Kalau ada, silakan lakukan itu investigasi berdasarkan Alkitab. Dari bahasa aslinya ya. Dari bahasa aslinya. Iya. Kalau di dalam bahasa terjemahan Indonesia tidak kelihatan. Tidak muncul. Ya. Semua disebut sebagai anak. Iya. Bahkan yang seharusnya disebut anak malah disebut sebagai hamba sahaya. Iya, diganti lagi itu. Yang seharusnya disebut sebagai anak malah disebut sebagai bujang. Padahal dalam bahasa Ibrani sangat-sangat detail dalam penggunaan istilah. Apa yang disebut sebagai zera, apa yang disebut sebagai benai, apa yang dimaksud sebagai apa lagi? Hamba, budak, Naar, ya. Semua bahasa asli itu mengantarkan kita untuk memahami teks secara benar. Oke? Itu kalau kita bandingkan Al-Quran dengan Alkitab atau Bible. Kalau kita kemudian merujuk pada teks Al-Quran, kita menemukan informasi yang di dalam Al-Quran itu, misalnya surah Hud, surah yang ke-11. Ya, surah yang ke-11 namanya surah Hud, ayat yang ke-71. Di ayat ini sebetulnya ada ayat yang kita bisa rujuk pada ayat 69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra.
Dan sungguh telah datang para utusan kami kepada Ibrahim bil busra. Ini ayatnya. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra. Dan sungguh telah datang. Siapa yang telah datang? Rusuluna, para utusan kami. Kepada siapa? Ibrahim. Membawa apa? Bil busra, dengan berita gembira. Oke? Dan seterusnya ya. Kemudian ketika terjadi percakapan antara Ibrahim dengan para utusan tadi, yakni para malaikat dalam rupa manusia. Kemudian istri Ibrahim disebutkan di situ sedang berdiri di balik tabir dan mendengarkan ucapan atau diskusi antara suaminya yakni Ibrahim dan para malaikat itu. Dan Sayyidah Sarah tidak melihat malaikat, hanya dia mendengar. Hanya mendengar. Ini bedanya dengan Sayyidah Hajar. Dia mendengar dan dia melihat. Saya ulangi lagi. Sayyidah Sarah hanya mendengar, dia tidak melihat malaikat tersebut. Tidak bisa melihat malaikat itu. Tetapi Sayyidah Hajar, dia melihat dan dia mendengar. Dari sini kita bisa melihat perbedaannya antara Sayyidah Sarah dengan Sayyidah Hajar. Oke? Wa mar'atuhu qa'imah, dan istrinya yakni istri Ibrahim qa'imah, sedang berdiri. Di balik tabir maksudnya ya. Fadahikat, maka dia tertawa. Dia menertawakan mukjizat ilahi yang akan terjadi. Sesuatu yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia ragu dalam persoalan ini. Maka dia tertawa. Fadahikat, ketika dia tertawa, mengekspresikan mengenai hal itu, fabasyarnaha bi Ishaq, maka kami berikan kabar gembira kepadanya, yakni Ishak. Siapa yang tertawa di sini? Sarah. Dahak, bahasa Arabnya. Ketika itu terjadi sebagai bentuk pelestarian atas peristiwa itu, maka anaknya diberi nama yang tertawa. Dia yang tertawa, yakni apa? Ishak. Oke? Nah, sementara berkaitan dengan Ibrahim dan Ismail, kelahiran Ismail berbeda. Di dalam surah As-Saffat, surah 37, ayat yang ke-100 dikatakan, Rabbi habli minas salihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, keturunan yang halim, putra yang halim. Dia minta kepada Tuhannya, munajat kepada Tuhannya, Allah mengabulkan dan memberi nama anak itu dengan nama Ismail, artinya Allah telah mendengar. Ini bahasa sastrawi Quran. Ya, hal ini sebetulnya sama seperti yang termaktub di dalam Bible, hanya saja bahasanya berbeda. Nah, coba lihat itu. Apa yang seharusnya itu sudah benar, kadang diterjemahkan dalam bahasa kita itu negatif. Kalau dalam bahasa aslinya itu positif. Dalam bahasa terjemahan Indonesia jadi negatif. Kita lihat ya. Misalnya kitab Kejadian atau Sefer Bereshit pasal 17 ayat ke-18 ya. Ayat ke-18. Ini yang ditanyakan oleh Pak Edi kan? Ayat 18. Tadi coba terjemahkan tadi. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Lanjut. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Coba perhatikan di situ ya. Ada sesuatu kata kunci di situ. Disebutkan apa? Tidak. Seakan-akan bentuk penafian. Penolakan. Ismail tidak layak di hadapan Tuhan. Ismail tidak berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun itu diinginkan oleh Abraham, tapi Tuhan menolak. Ya. Kalau kita pahami dalam konteks bahasa Indonesia. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Dikatakan apa di sini? Ini jelas dikatakan. Wa yomer Abraham el Elohim.
Wayomer Avraham ha Elohim lo Yishmael Yihye. Kalau diartikan, Wayomer Avraham, dan Abraham berkata, El ha Elohim, berkata kepada siapa? Tuhan. Ha Elohim. Lo Yishmael Yihye. Maksudnya berkaitan dengan Ismail, biarkan dia hidup. Yihye. Maksudnya layak. Yihye itu dia kata haya. Lo Ismail Yihye. Jadikan Ismail itu hidup. Masih. Ya. Hidup dalam konteks apa? Lefaneha, di hadapanmu. Di hadapannya. Kalau bahasa kita, jadikan Ismail itu layak hidup di hadapanmu. Ya. Kalau bahasa kita ini, yang tepat tuh, terjemahan yang tepat, sesuai dengan bahasa Ibraninya, hendaklah jadikan Ismail itu layak hidup di hadapanmu. Yihye, dari kata haya. Ini seperti akar kata yod he vav he. Yang saudara kita kaum Kristiani membacanya Yahweh. Yihye. Yehi or, yehi or. Ada bahasa yang sama. Oke? Jadikanlah Ismail itu layak hidup di hadapanmu. Wayomer Elohim. Dan kemudian Tuhan berfirman, Aval syara istikha yoledet lecha ben wekarat et shemo Yitzhak. Coba perhatikan nih. Dalam bahasa Inggrisnya jelas. Kata aval dalam bahasa Indonesia yang dibaca oleh Pak Edi tadi diterjemahkan tidak. Tidak. Tapi di dalam bahasa Inggris indeed, sungguh. Tuhan berkata, sungguh. Istrimu. Jadi istrimu akan melahirkan seorang putra. Jadi dikatakan aval syara istekha yoledet lecha. Aval sungguh syara istekha, Sarah istrimu, yoledet akan melahirkan lecha bagimu, bagi Abraham, ben seorang putra, wekarat, dan dia akan memberi nama et shemo, namanya Yitzhak, yakni Ishak. Jadi tidak ada kaitan dengan penolakan di sini. Tidak. Di sini dikatakan indeed. Orang yang ngerti bahasa Inggris paham bahwa istilah indeed itu sungguh. Jadi tidak ada penolakan di sini. Sesungguhnya istrimu akan mengandung, begitu ya? Iya. Akan melahirkan seorang anak. Betul. Berarti tidak ada kata seakan-akan tidak. Tidak ada unsur penolakan di sini. Oke? Bahkan ayat 20 dijelaskan lebih jelas lagi bahwa memang tidak ada penolakan di situ terhadap status Ismail yang layak hidup di hadapanmu, di hadapan Tuhan. Apa itu? Pada ayat yang ke-20. Ula Ismail shema'atiha. Nah, ini gaya bahasa Semitik, gaya bahasa Ibrani dengan gaya bahasa Quran itu ada perbandingan yang luar biasa. Coba, ini satu akar kata kerja, yang satu menjadi nama orang, yang satu menjadi kata kerja itu sendiri. Di sini dikatakan apa? Ule Ismail shema'atiha. Dan tentang Ismail, aku telah mendengar permintaanmu. Mendengar, Shema. Shema'atiha itu dari kata Shema. Sementara Ismail dari kata Shema dan El. Akar katanya sama. Kalau kita dengar dari dua kata yang sama. Ule Ismail Shema'atiha. Ya kan? Bahasa Quran juga sama. Perhatikan tuh di dalam surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah. Ini memang kita harus buka-bukaan data, Pak Edi. Supaya bukan katanya-katanya, bukan ngarang cerita, ya. Bukan mendongeng kita ini, ya. Bukan mendongeng kepada anak-anak
kecil, bukan. Kita sedang bukaan data. Perhatikan di surah Al-Baqarah ayat 127. 127. Udah ketemu ya, Di? 127. 127. Udah ketemu? Iya. Saya yang belum ketemu malahan. 127. Oke. Coba baca Pak Edi. Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Nah, coba perhatikan ya. Ini satu kata ya, diulang 2 kali. Yang pertama dalam bentuk nama, yang satu tetap dalam bentuk kata kerja. Nah, coba dikantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini ada Ismail, ada As-Sami'. Ya. Ismail arti harfiahnya ya Ismail. Dari kata sami'a dan il. Ya. Tuhan telah mendengar. Di sini dikatakan ada antas sami', engkau maha mendengar. Engkau maha mendengar. Unik kan? Jadi inilah gaya bahasa Semitik, gaya bahasa Timur Tengah, bahasa Arab. Ada Ismail, ada As-Sami'. Saya ulangi lagi. Ada Ismail, ada As-Sami'. Ya. Sedangkan dalam bahasa Ibrani di sini ada kata wala Ismail sama'atiha. Nah, coba kan. La Ismail sama'atiha. Sama'atiha sama dengan As-Sami'. Oh. Ismail sama dengan Ismail. Ini gaya bahasa. Dan kita bisa lihat di sini. Ulai Ismail sema'atiha. Dan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permohonanmu, permintaanmu. Hinni, apa ini? Berakhti oto. Aku akan berakhti, akan memberkatinya. Wehifreti oto. Dan akan melipat gandakan keturunannya. Hifreti. Di sini dikatakan I will make him fruitful. Aku akan memperbanyak. Melipat gandakan. Di sini positif kan? Dari kata para ini sebetulnya. Hifreti dari kata para. Tapi coba bandingkan di dalam pasal 16 ayat 12. Kejadian. Pasal 16 ayat 12. Perhatikan tuh. 16 12. 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Nah, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Perhatikan di sini, kata yang dipakai itu sama. Tadi kata yang dipakai hifreti oto. Ucapan Tuhan kepada Abraham. Positif. Aku akan melipat gandakan keturunannya. Dari Ismail itu. Ya. Wahifriti itu. Ucapan Tuhan kepada Hagar juga pakai kata yang sama. Para. Wahuyihye para Adam. Dan dia akan menjadi para Adam. Para itu akar katanya sama dengan wahifriti. Melipat gandakan. Tapi kenapa di sini diterjemahkan keledai? Jadi kalau kita lihat struktur kalimatnya, ya, dari akar kata itu kelihatan dari kata para, ucapan Tuhan kepada Hagar, sama seperti ucapan Tuhan kepada Abraham, wahifriti. Jadi wahifriti sama dengan para, akar katanya sama. Tapi kenapa wahifriti melipat gandakan keturunannya, sementara untuk pere diterjemahkan keledai. Tidak nyambung sebetulnya. Itu artinya yang asli apa itu Pak Ali ya? Seharusnya kalau dilihat dari konteks, tidak mungkin. Sekali lagi, tidak mungkin. Ketika Tuhan bicara kepada Abraham mengenai Ismail, positif nadanya.
Ismail akan menjadi keturunan yang berlipat ganda. Diberkati, berkenan. Positif. Ya. Tapi ketika Tuhan ngomong kepada Hagar melalui malaikat Tuhan, kok negatif? Oh. Tapi dari negatif itu justru Hagar melakukan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Kan tidak nyambung. Iya. Bagaimana mungkin anaknya menjadi negatif, akan menjadi keledai liar, malah dia bersuka cita, maka dia ikuti perintah Tuhan. Iya. Sangat tidak nyambung sebetulnya. Itu kalau diartikan bahasa Ibrani yang ayat 12 itu, kalau keledai liar itu diartikan apa, Pak Ali? Kalau kita lihat yang versi bahasa Ibrani khas Samaritan, Ya. Torah Samaritan, suatu saat kita akan bahas. Bahas itu ya. Itu artinya berlipat ganda. Keledai liar itu artinya berlipat ganda. Bukan keledai liar. Dia akan menjadi orang yang berlipat ganda, yang subur. Seorang laki-laki yang subur, yang berlipat-lipat iya, anaknya. betul. Iya. Sama seperti ucapan Tuhan kepada Abraham. Wahifriti uto, aku akan memberkati dia, anaknya itu banyak. berlipat-lipat, berkembang biak. Sama seperti Tuhan bicara kepada Hagar. Jadi sama-sama positif, tapi Iya. aneh kan dalam Terjemahannya terjemahan diganti menjadi keledai itu bukan urusan kita, itu urusan bagaimana menerjemahkan dan menafsirkan. Tapi yang jelas tidak ada siapapun yang menolak bahwa akar kata hifreti dari akar kata yang sama dengan para. Oke? Ya. Jadi jelas di situ. Nah, kita sekarang lihat yang versi terjemahan Indonesia. Kalau kita lihat yang pasal 17 ayat 18, tadi ada terjemahan tidak, Iya, gitu kan? tidak. Ini saya bawakan yang versi bahasa Indonesia, tapi terjemahan lama. Ini tulisan dari Klinkert, terjemahan dari Klinkert. H.C. Klinkert, kalau orang Malaysia tidak menyebutkan H.C. Klinkert. H.C. Klinkert. Dia menulis kamus, judulnya itu tulisannya lengkapnya ya. Maleis Nederlands Hans Woordenboek, terbitan Leiden. Dan itu yang saya punya kamusnya tahun 1940-an. Maleis Nederlands Hans Woordenboek. Klinkert. Dan dia juga menulis terjemahan bahasa Indonesia yang paling awal, dalam arti yang bahasa Melayu tinggi ya. Itu pasal berapa tadi? 17 ya? 17 ayat 18. Coba perhatikan di sini ya. Ayat 18. Di sini dikatakan jelas. Apa itu? Ayat 18. Saya baca ayat 17 dulu ya. Maka pada masa itu sujudlah Ibrahim dengan mukanya sampai ke bumi sambil tertawa. Lalu berkata ia dalam hatinya, bolehkah jadi kanak-kanak bagi seorang yang sudah 100 tahun umurnya? Bolehkah Sarah yang sudah 90 tahun umurnya itu lagi beranak? Ayat 18, maka sembah Ibrahim kepada Allah, ya Tuhan, biarlah apalah Ismail saja hidup di hadapan hadirat-Mu. 19, maka firman Allah, bahwa sesungguhnya Sarah istrimu itu beranak kelak bagimu laki-laki seorang. Hendaklah engkau namai akan dia Ishak. Ada nggak kata-kata tidak di sini? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Tidak ada kata-kata tidak di sini. Iya. Tidak ada kata-kata penolakan Tuhan agar Ismail layak di hadapan Tuhan. Iya, yang ada bahwa sekali lagi, sesungguhnya tidak ada kata-kata tidak. Ada nggak di sini? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ini terjemahan yang kita bisa lihat dari mana? Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta tahun 1960. Ya. Itu dicetak tahun 40-an ya. Pertama kali. Ini terjemahannya tahun H.C. Klinkert, H.C. Klinkert. Iya, ini yang edisi yang paling lama. Paling lawas kalau bahasa kita, paling awal. Berarti untuk Melayu tinggi ya. Ini kemarin kita mengambil contoh yang TB1 sama TB2. Nah, ini saya bawakan yang TB1. TB2. Ini TB2. Iya. Ini yang TB2. Terjemahan baru versi edisi kedua ya. Iya, coba lihat, bandingkan di sini. Kita lihat yang pasal 17 ayat 19. 18.
Oh, gini ya. Ayat 18 ya. Ya. Abraham berkata kepada Allah, kiranya Ismail hidup di hadapanmu. Ya. Ayat 19, tetapi Allah berfirman, bukan demikian. Diganti bukan. Ya, bukan demikian. Melainkan Sarah, istrimu itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak. Jadi kesannya negatif. Sama negatif. Bukan demikian. Ya, sama dengan tidak itu. Sama dengan tidak kan? Iya. Kalau tadi yang versi Clean Kirk bahwa tidak ada sesungguhnya. pernyataan tidak sama Bahwa sekali. sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya. Oke. Nah, kita lihat yang versi ini belum saya jelaskan tadi ya. Ini yang versi TB2. Nah, ini. Ya. Alkitab Deuterokanonika terjemahan baru edisi kedua. Terbitan tahun 2023 ini ya. 2023. Lembaga Alkitab Indonesia, dan terjemahan ini diterima dan diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ya. Oke. Ini yang terbaru. Nah, versi bahasa Malaysia seperti apa? Alkitab Deuterokanonika berita baik penerbit buku Kristen. Nah, orang Malaysia menyebutnya Kristen, bukan Kristen. Oh. Kristen mengikuti bahasa Belanda. Oh. Orang Malaysia mengikuti bahasa Inggris, Christian. Ya. Puak-puak Kristen. Nah, itu ya. Kalau kita menyebutnya sekte Kristen. Di Malaysia tidak ada istilah itu. Puak-puak Kristen, itu ya. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, sebutkan The Bible Society of Malaysia, ya. Selangor Darul Ihsan Malaysia. Ya. Ini lembaga Alkitabnya. Yang di Selangor. Kalau di Indonesia itu di Jakarta, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Kalau di Malaysia itu namanya The Bible Society of Malaysia. Disebutnya berita baik. Nah, coba perhatikan mana ya? Kejadian 18 ya. 17, 18. 17, 18. 18. Pasal 17. Okay. Yang 18. Ya. Oleh itu dia berkata kepada Allah, lebih baik Ismail saja yang menjadi warisku. Tetapi Allah berfirman, tidak. Sama-sama. Istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak lelaki untukmu dan engkau akan menamakan dia Ishak. Jadi tergantung siapa yang menerjemahkan. Jadi terjemahan itu sebetulnya siapapun boleh punya penafsiran. Siapapun. Ditafsir. Tetapi gitu ya. Penafsiran itu tidak pernah lepas dari ideologi penerjemahan. Ideologi penerjemahan itu ada kaitan dengan politik redaksional. Dan tergantung dari komunitas mana dan tujuannya untuk apa. Sama seperti kita lihat terjemahan dalam versi LGBT. Bible versi LGBT. Alkitab versi LGBT. Itu nama Tuhan yang seharusnya bahasa Inggris itu disebut dengan he diganti she. Oh, perempuan. Jadi kalau she menunjuk pada perempuan. Jadi terjemahan itu mana suka. Tapi terjemahan siapapun harus dikembalikan pada teks asli. Iya kan? Kalau kita tidak mengerti teks asli, kita akan diombang-ambingkan dengan terjemahan yang macam-macam. Nanti tahun depan lagi terjemahkan lain lagi. Jadi masalahnya begini, mana terjemahan yang betul? Ada ungkapan tidak. Pakai tidak. Pesannya ditolak. Ismail tidak layak di hadapanmu. Atau sebenarnya Ismail layak juga di hadapanmu. Mana versi di antara dua versi ini yang betul? Ya, kan? Kalau Clean Kirk tadi tidak ada kata-kata. Kalau Clean Kirk tidak ada pernyataan atau penegasan penolakan tentang status Ismail yang layak di hadapan Tuhan. Tapi di versi-versi berikutnya ada ungkapan penolakan. Terhadap status Ismail itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari versi bahasa Indonesia ada dua pola yang berbeda, yang bertabrakan. Yang satu menerima bahwa Ismail layak di hadapan Tuhan, yang satu menolak bahwa Ismail tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana terjemahan versi Yahudi yang khas bahasa Arab? Oh, ada. Coba dilihat. Kita bisa rujuk dari tulisan Rabbi Saadia Gaon yang lahir tahun 1882, meninggal tahun 942 Masehi. Ini judul bahasa Inggrisnya Torah Original Commentary in Arabic. Jadi ini versi bahasa Arab yang paling awal
sebelum munculnya terjemahan Alkitab dalam bahasa Arab. Sudah ada versi Alkitab bahasa Arab dari kalangan Yahudi. Dari Rabi ini tadi ya. Jadi kalau ada pertanyaan begini, siapa yang pertama kali menerjemahkan Alkitab dalam bahasa atau Arab? Bible ke dalam bahasa Arab? Kristen atau Yahudi? Yahudi. Iya. Lebih awal. Siapa namanya? Rabi Saadia Gaon. Yang lain-lain, misalnya Van Dijk menerjemahkan tahun 1980-an sekian, 1800 sekian, itu baru muncul setelah eranya Rabi Saadia Gaon. Ya. Yang paling awal versi Yahudi. Kita rujuk bagaimana versi Yahudi. Ya, bunyinya itu. Pasal berapa tadi? 17 ya? 17 ayat 18. Ayat 18. Dikatakan begini. Faqala Abraham baina yadayillah laita Ismail Yahya ma'ahu baina yadaik. Maksudnya itu, biarlah Ismail itu hidup. Yahya ma'ahu baina yadaik. Hidup di antara kedua tanganmu. Kalau bahasa literalnya begitu. Maksudnya hidup layak di hadapanmu. Kemudian ayat berikutnya coba dikatakan. Faqala Allah lakin Sarai zaujatak. Tetapi Sarah akan melahirkan. Jadi tidak ada penegasan tidak ada ungkapan kata la. Tidak. Jadi bahasa versi Arabnya, karya dari Yahudi sendiri juga tidak menegaskan penolakan Ismail sebagai pribadi yang layak hidup di hadapan Tuhan. Tetapi ini ayat 19 tadi hanya terjemahnya tetapi Allah melainkan istrimu gitu ya. Tidak ada kata-kata tidak. Tidak ada penolakan. Begitu. Ini padahal bahasa aslinya. Bahasa aslinya. Padahal Alkitab itu sumbernya dari kitab tanah. Dari bahasa Timur Tengah, bahasa Ibrani, sejajar dengan bahasa Arab, tidak ada ekspresi penolakan di situ. Ya kan? Iya. Jadi kita sudah menggunakan beberapa dokumen yang siapapun boleh melacaknya sendiri. Tinggal bagaimana kita ini. Ya. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, sudah terjawab ya apa yang sering menjadi ganjalan di kitab Kejadian pasal 17 ayat 18 sampai 20. Pemirsa bisa baca sendiri di rumah, dan ayat ini sering dipakai untuk memojokkan Ismail sebagai anak yang ditolak, anak yang tidak menerima perjanjian. Mereka sering mengatakan hanya Ishak. Oh, bukan Ismail. Tidak, bukan Ismail. Tetapi ternyata setelah kita cek dari bahasa aslinya ya, karena sungguh, pakai istilah sungguh. Iya, sungguh itu ya. Dari bahasa aslinya, karena Alkitab itu kan asalnya, perjanjian lama itu berasal dari Tanakh. Tanakh itu berbahasa Ibrani aslinya. Dan tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Menachem Ali, ternyata dari sumber aslinya tidak pernah ditemukan kata-kata tidak atau penolakan. Bahkan Alkitab terjemahan Linkert di tahun 60 ya. Klinkert tahun 60-an itu tidak pernah menyebut kata-kata tidak. Hanya menyebut bahwa sesungguhnya dan seterusnya. Jadi dari sini kita sudah menjawab semua pertanyaan dari pemirsa sekalian soal ayat ini. Mungkin Pak Ali tambah lagi? Ya, kita harus memulai memberikan wacana kepada siapapun, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Dari akar kata Ismail saja kita bisa tahu bahwa itu nama yang dahsyat. Nama yang mendapat perhatian dari Tuhan. Nama dari surga itu. Iya, betul. Nama yang turun dari surga. Betul. Ismail, Tuhan telah mendengar. Malaikat turun sendiri kepada Ibu Hajar. Dari situ saja kita sudah paham dari istilah yang dipakai. Dan kemudian status beliau sangat-sangat luar biasa di hadapan Tuhan sendiri. Bagi Abraham juga. Dan sekali lagi, di dalam versi bahasa Ibraninya tidak ada penegasan kata lo. Kalau lo itu artinya tidak. Lo, tidak. Tapi di situ tidak ada kata-kata lo. Bahkan ini Pak Ali, bahkan kalau kita melihat
perjanjian antara Tuhan dengan Ibrahim, itu kan dijanjikan anak-anaknya akan menguasai wilayah-wilayah itu, bahkan di Alkitab kan disebut-sebutkan itu ya, wilayah-wilayahnya dari mana sampai Asyur atau apa itu. Saya ada kelupaan. Iya. Ada yang kelupaan. Bahwa apa yang dijanjikan kepada Abraham itu sama seperti yang terjadi atas kehidupan Ismail. Ya. Coba saya cek dulu ya. Ada sesuatu yang menarik. Coba nanti bisa dicek. Iya. Kejadian pasal 15 ayat 5. Itu ketika Tuhan bicara kepada Abraham, berkata demikian. Keturunan yang terlalu banyak untuk dihitung. Itu kepada Abraham. Kepada Ismail, keturunan yang terlalu banyak untuk dihitung. Itu pasal 15 ayat 10. Saya ulangi lagi. Kalau berkaitan dengan keturunan Abraham, yang terlalu banyak itu 15 ayat 5. Oh, ayat 5 ya. Kejadian 15 ayat 5. Kepada Ismail, keturunan yang terlalu banyak untuk dihitung, itu pasal 15 ayat 10. Untuk Ismail. Untuk Ibrahim, itu perjanjian beranak cucu, banyak bangsa, raja-raja. Pasal 17 ayat 4 ayat 5. Ya. Sementara untuk Ismail, janji berkat, beranak cucu, 12 raja, bangsa besar. Ya. Itu pasal 17 ayat 20. Ya. Sama tidak? Sama. Untuk Ibrahim, tentang Ismail, aku telah mendengarkanmu. Itu Kejadian pasal 17 ayat 20. Kemudian untuk Ismail, Allah mendengar anak itu. Itu Kejadian 21 ayat 17. Kepada Abraham, Tuhan berkata, Allah menyertai engkau. Jadi Tuhan bicara kepada Abraham, Allah menyertai engkau. Sementara kepada Ismail, Allah menyertai engkau. Itu pasal 21 ayat 20. Jadi janji Tuhan, ucapan Tuhan kepada Abraham, persis 100% ucapan Tuhan kepada Ismail. Masya Allah. Jadi terjawab sudah ya. Jadi kalau Tuhan atau Allah sudah berjanji bahkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, masa Allah akan mengatakan tidak? Kan nggak masuk akal itu. Jadi kalau tidak masuk akal, berarti ternyata ada kesalahan di sini. Dan ternyata kesalahan itu terletak di terjemahan ini. Karena apa? Karena kalimat awalnya tidak seperti itu, tidak ditemukan kata-kata penolakan. Dan nyatanya anak yang diberkati itu dua-duanya diberkahi. Ishak juga menurunkan 12 raja-raja Israel. Ismail juga menurunkan 12 raja-raja di tanah gurun Arab itu ya. Ya, ini sudah terjawab, Pak Ali. Demikian saudaraku ya. Jadi ini sudah membuka wacana ya. Anda bisa menarik kesimpulan sendiri. Kita di sini tidak akan memaksa Anda percaya pada kami, tetapi di sini kita tunjukkan bukti-buktinya. Kita tidak asal mengarang, kita tidak asal opini pribadi atau berdasarkan kebencian, tidak. Di sini kita sama-sama membuka berdasarkan kitab dan ini ilmiah. Semua bisa cek, siapapun itu ya. Jadi dari kajian ini semoga Anda bisa tercerahkan. Ternyata Nabi Ismail itu adalah nabi pilihan. Nabi Ishak juga pilihan. Tidak ada anak Ibrahim yang ditolak, apalagi kalau yang mengatakan itu Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Ibrahim, anak-anaknya akan diberkati. Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Dan itu sudah terbukti. Kita akan di sini adalah meluruskan apa yang sudah difirmankan baik di dalam Al-Quran atau di kitab-kitab yang lain. Ya. Demikian saudaraku, saya ingatkan sekali lagi untuk pembangunan masjid di Wonosalam, Jombang. Untuk yang ingin berdonasi, silahkan Anda kirim rekening ke Bank Syariah Indonesia di nomor 111-888-9971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf YPM Jawa Timur. Dan semua sumbangan, semua uang Anda akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada penyelewengan sedikit pun. Mungkin Pak Ali mau closing, silakan Pak Ali. Saya kira sudah cukup. Ya. Janji Tuhan kepada Abraham digenapi kepada Ismail juga. Baik. Bukan hanya kepada Ishak. Dua-duanya layak di hadapan Tuhan. Baik, terima kasih Pak Ali, Ustadz. Demikian saudaraku, semoga ini bermanfaat dan ayo selalu pantengi
channel kami dan dukung kami setiap hari malam Jumat. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.